warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, hari ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena selalu diberikan nikmat yang sangat banyak. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah kita bisa mengkonsumsi kurma ajwa, kurma Nabi ya, yang disunahkan memakan kurma ajwa setiap pagi 7 butir kurma. Berbicara tentang kurma, ternyata kita temui di beberapa hadis Nabi kita Muhammad SAW menggunakan kurma sebagai satu media untuk mendidik kita agar memiliki semangat untuk bersedekah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyibin illa akhadallahu biyaminihi fayrabbiha kama yurabbi ahadukum walwahu aw qalusuhu hatta takuna mithla jabali aw a'zam." Rawahu Muslim. Artinya adalah tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya, lalu dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya hingga sampai semisal gunung atau lebih besar daripada itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang kemudian dia bersedekah dengan satu biji kurma dari hasil kerjanya yang halal. Nah, ini kita lihat ya. Jadi sedekahnya itu tidak banyak-banyak. Sedekahnya hanya sebiji kurma karena mungkin memang itu yang dia miliki. Tetapi satu biji kurma ini dia peroleh dari perolehan dengan cara yang halal, bukan cara yang haram, bukan cara yang syubhat. Dia memperoleh sebiji kurma ini dengan cara yang halal, maka kemudian Allah mengambil sedekahnya tersebut, sebiji kurma, dengan tangan kanannya. Ya. Lalu Allah membesarkan sebiji kurma ini sebagaimana dia, orang tersebut, membesarkan anak kuda atau anak unta betina hingga anak kuda dan anak unta itu menjadi besar semisal gunung atau lebih besar daripada itu. Artinya apa, pemirsa? Artinya sedekah yang kecil ya, sebesar kurma ini, ketika memang itu harta yang halal dari perolehannya dia, Allah akan menerima sedekahnya itu dengan penuh bahagia, penuh sukacita, disambut sedekahnya dengan tangan kanannya. Dan kemudian Allah besarkan pahala sedekah itu
hingga sangat besar, hingga tidak terbatas besarnya. Ya. Jadi satu biji kurma Allah lipat gandakan ganjaran pahalanya hingga luar biasa besarnya. Ya, sebagaimana kita memiliki anak kuda atau anak onta yang kita pelihara menjadi besar ontanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia sedekah ikhlas karena Allah, dia sedekah dengan menggunakan harta yang halal. Ya, jadi ini nggak main-main ini. Ada banyak orang sedekah banyak, besar. Mungkin puluhan, ratusan juta, miliaran. Bangun masjid, santunan yatim, memberikan berbagai macam bantuan sosial. Pergi umroh, pergi haji yang memakan biaya yang besar. Tapi dia tidak menggunakan harta yang halal untuk sedekahnya. Dia gunakan harta yang haram, harta hasil korupsi, harta hasil mencuri, harta-harta syubhat yang tidak jelas. Allah tidak terima amalnya. Tapi walau sebiji kurma sebesar ini, tapi dia ikhlas karena Allah, dia peroleh dengan cara yang halal, justru itu yang Allah terima amal ibadahnya, dan Allah lipat gandakan hingga sangat-sangat besar, tidak terhingga kembali. Subhanallah. Ini hadis yang pertama tentang kurma. Ada lagi hadis yang lain. Ya, ini bahkan lebih hebat lagi. Ya, hadisnya tentang kurma. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Fattakun naro walau bisyikkin tamratin, faman lam yajid fabikalamatin tayyibah." Yang artinya adalah jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Subhanallah. Kalau tadi hadis yang pertama, sedekah dengan satu biji kurma, maka hadis yang kedua ini Rasulullah mengatakan, "Fattakun nar walau bisyikki tamrah." Dan jagalah diri kalian dari siksa api neraka meskipun hanya sedekah setengah biji kurma, setengahnya. Ya. Kalau satu biji nggak bisa, ya setengahnya. Masa nggak bisa juga setengahnya? Ya, nggak punya juga toh harta setengah biji kurma. Ya. Menggambarkan walaupun kecil, walaupun sedikit, upayakan tetap bersedekah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dari harta yang halal yang dia cari, yang dia peroleh, maka sedekahlah. Ya. Jadi tidak harus besar, tidak harus banyak kalau memang tidak punya. Tapi kalau punya ya kebangetan. Kalau punya masa sedekahnya setengah biji kurma, ya nggak patut lah. Kalau punya ya sedekahnya yang banyak, yang besar. Dan tetap harus dijaga keikhlasannya. Harus dari harta yang halal. Kalau dua kunci itu nggak ada, ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersedekahlah kamu, kata Nabi, berlindunglah kepada Allah dari api neraka meskipun dengan bersedekah setengah biji kurma. Tapi kalau nggak punya juga setengah biji kurma, maka kata Nabi apa? Hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Ya, nah itu minimalis lah. Nggak bisa juga sedekah dengan setengah biji kurma berupa benda, berupa barang, berupa harta. Jaga lisan, ya. Bicara sama orang, jaga lisan. Jangan menyakiti hati orang, jangan menggibah, jangan memfitnah, jangan menghasut. Itu lisan itu dijaga ya. Dijaga lisannya, jangan sampai justru
udah nggak bersedekah, mulutnya nggak bisa dijaga, koar-koar, fitnah sana fitnah sini, hoax ya, menyebar berita bohong dan menghasut, menimbulkan problematika di tengah masyarakat. Nah, jadi pemirsa, ini dua hadis tentang kurma yang dikaitkan dengan sedekah. Dan memang sedekah ini hendaklah menjadi satu kebiasaan dan bagian dari hidup kita ya. Walaupun kecil, upayakan tiap hari sedekah. Walaupun kecil ya, mungkin hanya 1.000 rupiah, 500 rupiah lah. Sedekah itu tiap pagi, tiap subuh. Habis sholat subuh atau sebelum subuh, sedekah walaupun 500 rupiah ya. Karena itu akan bermanfaat buat kita di akhirat. Terlebih lagi ada malaikat yang mendoakan setiap subuh bagi orang yang bersedekah. Dan di dalam Al-Quran, surat Al-Munafikun, surat ke-63 ayat yang ke-10, Allah menyampaikan nanti orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, dia menyesal kenapa dulu ketika di dunia tidak melakukan amal soleh dan tidak bersedekah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Yang artinya adalah, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ayat ini menyampaikan bagaimana orang-orang yang telah dicabut ruhnya dari jasadnya, telah meninggal dunia, dia minta kepada Allah agar ditangguhkan kematiannya. Lalu ketika dia ditangguhkan, maka dia akan melakukan dua hal, yaitu bersedekah dan kemudian melakukan amal soleh. Ya, namun apakah dikabulkan oleh Allah? Nehi, la, tidak. Karena memang penyesalan selalu datangnya belakangan ya. Kalau di depan namanya pendaftaran. Jadi pemirsa, yuk kurma bisa menjadi satu media pembelajaran yang luar biasa buat kita, dan upayakan ya kita bersedekah setiap hari walaupun dengan harta yang kecil. Bismillah, kita makan kurma ajwa pagi hari ini 7 butir ya. Kita makan satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dari Al-Fakir Muhammad Rabiul Yatim. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.